Amsal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Saya percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan selalu baru dan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya ketika ada orang-orang berbuat baik terhadap kita, ketika ada orang-orang yang mengasihi kita, kita juga dengan sangat mudah mengasihi mereka. Kita juga dengan sangat mudah berbuat baik terhadap mereka. Namun pertanyaannya saudara, bagaimanakah dengan orang-orang yang sudah membuat kita sakit hati? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah membuat kita kecewa, yang sudah membuat kita marah, yang mungkin sudah membuat kita sedih? Bagaimana dengan mereka? Apakah kita masih bisa berbuat baik terhadap mereka? Apakah kita masih bisa mengasihi mereka? Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari-hari ini yang sering terjadi, posisi seseorang yang seharusnya kita sayangi seolah-olah berubah status menjadi musuh bagi kita. Karena mereka sudah menyakiti hati kita, sudah membuat kita kecewa, sudah membuat kita marah, mungkin sudah merusak hubungan kita, merusak hubungan keluarga kita, merusak hubungan persahabatan kita atau pertemanan kita. Jadi saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita harus menyadari siapakah sebenarnya musuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapakah sebenarnya musuh kita di dalam dunia ini? Saya mau katakan bagi saudara bahwa musuh kita sebenarnya bukanlah orang yang sudah membuat kita sakit hati. Musuh kita sebenarnya bukanlah orang yang sudah membuat kita kecewa. Musuh kita sebenarnya bukanlah orang yang sudah membuat kita marah, yang sudah membuat kita sedih, mungkin yang sudah membuat keluarga kita berantakan. Bukan. Tetapi musuh utama kita yaitu kejahatan, yaitu si jahat yang berusaha memecah belah keluarga kita, yang berusaha memecah belah hubungan kita dengan sesama. Itulah musuh utama kita. Sehingga itu membuat kita lupa akan karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu cara untuk mengalahkan kejahatan hanyalah dengan kebaikan. Karena dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya ketika kita hidup bersatu, ketika kita sehati sepikir dengan sesama kita, ketika kita hidup berdampingan dengan damai, maka kita akan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Karena pekerjaan yang besar hanya dapat kita lakukan secara bersama-sama dalam satu hati dan penuh kasih. Saudara yang saya kasihi, karena itu mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk saudara, dan berdoalah bagi mereka yang sudah mencaci saudara. Mintalah kepada Tuhan biar Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Karena dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Karena saya percaya mereka juga adalah sesama kita yang membutuhkan kasih dan doa-doa kita. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara, boleh menjadi berkat bagi saudara,
boleh menjadi berkat bagi keluarga rumah tangga saudara. Saya percaya ketika kita memiliki kebenaran, ketika kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, maka kejahatan tidak akan menimpa kehidupan kita. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara diberkati, saudara sehat, saudara ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.